berhasil menyelesaikan perkuliahan semester kemarin. Jadi ini apa namanya, speaker ini ataukah acara kita pada hari ini adalah rangkaian kuliah perdana di semester genap ini. Jadi ucapan syukur alhamdulillah kita telah menyelesaikan semester ganjil kemarin. Izinkan saya pula untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mus Mulyadi, Insinyur Arsitek, sebagai Ketua Persatuan Konsultan Indonesia Sulawesi Selatan Perkindo. Terima kasih Dinda untuk bisa berpartisipasi di acara kami. Kemudian Bapak-bapak pembantu atau wakil ketua, terima kasih Pak Dr. Arsad, Pak Rauf, Pak Kajur, Ibu Eris, Pak Topik, Pak Iksan yang banyak membantu juga dalam semester-semester yang kita lewati. Yang saya cintai dan saya pegang, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Baramuli, ya, dengan penuh semangat bisa mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh bapak-bapak dan ibu dosen sehingga terselesaikanlah semester yang lalu. Di awal perkuliahan ini dan di hari yang dianggap hari bahagia bagi segelintir orang, hari ini akan menurut mereka adalah hari kasih sayang, Valentine Day, dan di hari ini pula kita anggap sebagai hari kebahagiaan bagi kami atau kita semua yang ternaung dalam Sekolah Tinggi Teknik Baramuli. Terkhusus bagi anak-anakku, ya, saya ucapkan selamat berbahagia dan selamat. Kami mohon maaf ya, kami mohon maaf kenapa tidak memberikan jeda untuk anak-anakku untuk bisa beristirahat. Kenapa langsung lagi masuk semester ini? Karena ya ada sesuatu hal sehingga kemarin itu apa namanya, semesternya agak molor. Jadi kita ini cepat masuk untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Dikti maupun kementerian. Selamat juga bagi yang mau ber-KKN, ya, KKN Angkatan 16 2022. Selamat kuliah perdana, selamat bahagia, dan terima kasih kepada semua yang telah membantu pelaksanaan semester yang lalu. Terima kasih kami ucapkan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, demikian tadi sambutan pembuka dari Ketua STT Baramuli yang memberikan apresiasi untuk kita semua, baik untuk para Bapak dan Ibu dosen maupun adik-adik mahasiswa yang tergabung di STT Baramuli. Mungkin kita lanjut ke acara inti pada pagi ini, yaitu pemaparan materi kuliah umum oleh dosen tamu kita, Bapak Insinyur Arsitek Mus Mulyadi STIPM. Sebelum saya persilahkan beliau untuk memaparkan materi kuliah umumnya, saya
sedikit akan menyampaikan secara singkat CV beliau, daftar riwayat beliau. Saya kira terlihat di ruang Zoom yang saya tampilkan bahwa daftar riwayat hidup beliau atau CV beliau, nama lengkap Insinyur Arsitek Mus Mulyadi, ST IPM. Beliau berada sebagai pemilik perusahaan PT Rancang Rencana Indonesia. Tempat tanggal lahir Benteng 21 Oktober 1975. Ini cukup kita syukuri bahwa beliau sendiri adalah putra asli dari Kabupaten Pindrang, ya, di mana STT Baramuli berlokasi. Kebangsaan Indonesia, pendidikan S1 Teknik Arsitek UMI tahun 2002. Program profesi insinyur beliau di Fakultas Teknologi Industri UMI tahun 2019. Pendidikan non formal, beliau cukup aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara daring maupun secara luring. Ini mungkin tidak usah saya sebutkan, ini cukup banyak. Dan selanjutnya adalah sertifikat keahlian beliau, yaitu sertifikat tanda arsitek, registrasi arsitek Madya dari Dewan Arsitek Indonesia tahun 2022. Sertifikat keahlian beliau yang lain adalah ahli landscape tingkat madya dari Ataknas tahun 2019. Untuk pengalaman organisasi beliau, yang pertama adalah pengurus harian DPD Persatuan Konsultan Indonesia Perkindo Sulawesi Selatan periode 2012 sampai 2017. Kemudian selanjutnya beliau diangkat dan terpilih jadi Ketua DPD Persatuan Konsultan Indonesia Perkindo Sulawesi Selatan untuk periode 2018 sampai 2022. Dan selanjutnya beliau juga adalah Ketua Dewan Pengawas Daerah Perhimpunan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia Pertahkindo Sulawesi Selatan periode 2018 sampai 2023. Pengurus Harian Ikatan Arsitek Indonesia IAI Sulawesi Barat periode 2018 sampai 2022. Beliau juga adalah pengurus Kadin, pengurus Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Selatan untuk periode 2020 sampai 2025. Beliau juga adalah pengurus Persatuan Gatball seluruh Indonesia atau Pergatsi Sulsel periode 2021 sampai 2025. Nah, ini salah satu kegiatan yang cukup familiar untuk beliau adalah di Mapala UMI, ya, yaitu posisi beliau saat ini yaitu adalah koordinator Majelis Pertimbangan Organisasi atau MPO Mahasiswa Pecinta Alam Mapala UMI Makassar periode 2022 sampai 2023. Itulah CV singkat atau daftar riwayat hidup singkat beliau yang cukup aktif, ya, di organisasi-organisasi.
Dan sekarang beliau pun adalah ketua kami di Persatuan Konsultan Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin untuk memanfaatkan waktu, ruang dan waktu untuk pemaparan materi beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Mudah-mudahan hari ini kita semua diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan kuliah umum yang diinisiasi oleh STT Baramuli, dan saya selaku dosen tamu betul-betul sangat mengapresiasi, sangat menghargai inisiatif dari STT Baramuli untuk menggandeng Perkindo untuk mungkin sharing session terkait dengan bidang profesi yang sementara ini kami geluti. Jadi terima kasih. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arif Arifin ST MSI selaku Ketua STT Baramuli Kabupaten Pindrang beserta jajarannya, adik-adik sekalian mahasiswa STT Baramuli, saya secara pribadi sebenarnya terpanggil juga, sudah lama sebenarnya informasi ini disampaikan ke saya oleh Pak Hamzah. Jadi ini kegembiraan tersendiri buat saya karena ya setidak-tidaknya bisa berkontribusi meskipun kecil untuk kampung halaman saya, Pak. Jadi saya betul-betul seolah-olah tidak sedang di Makassar ini. Saya seolah-olah sedang berada di Kabupaten Pindrang secara virtual. Kebetulan saya orang Benteng. Benteng itu kan bagian dari Kabupaten Pindrang, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini momen yang sangat luar biasa, sangat mengembirakan, bisa berkontribusi untuk kampung halaman. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Arif Arifin ST MSI dan jajarannya, dan Pak Hamzah yang menginisiasi kerjasama ini. Jadi ini saya seolah-olah berada di dalam wilayah Kabupaten Pindrang secara virtual. Ini kegembiraan yang luar biasa. Jadi perlu saya sampaikan bahwa secara virtual saya tidak sendiri. Saya lihat ada sekretaris umum kami sudah bergabung, dan kita bisa berdiskusi secara luas tentang seperti apa sih peran dan peluang alumni teknik sipil di bidang jasa konsultansi. Pak Hamzah ini juga sebenarnya salah satu pengurus harian kami. Beliau adalah bendahara, jadi harusnya kan vital juga posisinya, tapi karena panggilan profesi, panggilan profesional, Pak Hamzah kemudian kalau tidak salah menjadi salah satu tenaga pengajar di STT Baramuli, dan kami Perkindo bangga dengan itu karena di tengah-tengah kepengurusan kami ada yang bisa berkontribusi secara keilmuan di bidang teknik sipil. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung share screen saja ya Pak Hamzah ya. Ya, silakan Pak.
Bisa terlihat Bapak Ibu? Siap, sudah bisa. Ya, makasih. Saya mulai dari awal. Kuliah umum untuk peluang dan peran alumni teknik sipil dan bidang jasa konsultansi sebenarnya bukan kali ini saja kami laksanakan. Ada beberapa universitas juga yang sebelumnya meminta ke kami untuk membawakan kuliah umum dengan dengan tema yang sama. Sebelumnya ada Fakultas Teknik Sipil Universitas Fajar, kemudian yang kedua Fakultas Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia. Kenapa tema ini selalu menarik untuk diangkat? Karena setidak-tidaknya ini menjadi semacam gambaran awal kepada adik-adik mahasiswa teknik yang mungkin nanti ingin berkarir sebagai baik itu sebagai penyedia jasa konstruksi ataupun nantinya akan menjadi tenaga ahli di bidang jasa konsultasi konstruksi. Nah, lebih awal adik-adik sekalian, saya lebih fokus ke adik-adik sebenarnya untuk memberi penjelasan karena kalau teman-teman dosen mungkin sudah paham. Jadi gambaran awal pertanyaan sekarang, apa itu jasa konsultasi konstruksi? Ini perlu saya tekankan bahwa kami Persatuan Konsultan Indonesia memang lebih fokus ke kegiatan jasa konsultasi konstruksi. Jadi rujukan kami adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang menjelaskan bahwa ada 3 kategori kegiatan yang tercakup dalam jenis usaha jasa konstruksi. Yang pertama itu adalah usaha jasa konsultasi konstruksi. Nah, ini adalah domain kami. Kemudian yang kedua, usaha pekerjaan konstruksi. Kalau usaha pekerjaan jasa konstruksi ini bukan banyak sebenarnya dilakoni oleh kontraktor. Kemudian yang ketiga, usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi yang selama ini dikenal dengan istilah design and build. Nah, usaha jasa konsultansi itu mencakup seluruh layanan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, Tidak berubah perencanaan. slide-nya, Pak Ketua? Nggak berubah ya? Ya. Ya, oke. Sudah berubah ya? Ya, sudah. Ya. Ya. Ya, lanjut. Ya, cakupan untuk kegiatan jasa konstruksi itu meliputi yang pertama itu pengkajian, kemudian perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Jasa konstruksi dibagi menjadi 2, yaitu bersifat umum dan spesialis. Kalau yang bersifat umum itu meliputi bidang arsitektur, kemudian rekayasa, dan rekayasa terpadu, dan arsitektur landscape, dan perencanaan wilayah. Kemudian yang bersifat spesialis adalah konsultansi ilmiah dan teknis, dan pengujian dan analisis teknis. Pak Hamzah, sudah terlihat pergantian slide-nya? Enggak. Coba kasih full screen. Sudah full screen ini Pak Hamzah. Oh, masih yang terlihat di audience. Enggak full screen. Gimana nih? Sudah terlihat? Pak. Belum, Pak. Belum.
Ya, coba. Belum terlihat ya? Terlihat tapi masih belum full screen, belum ini. Kalau ini harus manual manual apanya untuk slideshow-nya. Ini memang nih, sering terjadi nih. Saya di beberapa webinar juga sebenarnya saya ikuti seperti ini, pemateri share screen ada beberapa slide yang tidak bisa terlihat. Kalau begitu Pak, di ini saja, di manual saja pada waktu pemindahan slide-nya. Oke. Apa ya, terlihat cukup jelas sih terlihat, tapi ini kalau pemindahan slide-nya tidak otomatis. Ini sudah jelas ini Pak Hansa? Ya, ini di posisi slide yang ketiga ya? Iya. Ketiga nih, Ya, Pak. silakan. Ya Pak. Ya. Saya menjelaskan sedikit tentang bagaimana peluang jasa konstruksi Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa pembangunan infrastruktur itu menjadi salah satu program prioritas nasional. Ini merupakan pilihan logis dan strategis untuk meningkatkan daya saing sekaligus mengejar ketertinggalan kita dengan negara lain. Nah, oleh karena itu masyarakat jasa konstruksi yang berdaya saing sangat penting karena perannya sebagai mitra dan pilar dalam pembangunan infrastruktur. Nah, tentu saja untuk mewujudkan implementasi atau program pembangunan prioritas nasional ini harus disupport atau didukung oleh tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat, baik tenaga ahli maupun tenaga terampil. Karena sekedar gambaran, anggaran infrastruktur dalam APBN untuk tahun 2021 saja itu pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu mengalokasikan anggaran 414 triliun. Nah, ini lebih tinggi dari alokasi anggaran pada tahun 2020 yang hanya mencapai 281 triliun. Dan tentu saja besaran anggaran untuk infrastruktur ini bukan saja secara teknologi kita harus siap, tetapi sumber daya manusia juga sebenarnya harus mumpuni dan harus siap untuk menjadi bagian dari pembangunan nasional khususnya di bidang infrastruktur. Dan ini tentu saja terkait dengan seberapa besar sebenarnya tenaga kerja konstruksi yang tersedia di Indonesia. Nah, kita memang masih tertinggal dengan beberapa negara di ASEAN. Di Singapura juga kita masih kalah, Malaysia, Vietnam. Ketersediaan tenaga ahli bersertifikat itu kita masih tertinggal. Nah, bayangkan kalau negara-negara yang ada di sekitar kita, negara-negara yang masih satu rumpun, kemudian tergabung dalam ASEAN itu kita tertinggal. Jadi informasi terakhir yang saya dapatkan itu kita di Indonesia membutuhkan kurang lebih 800.000 tenaga ahli bersertifikat, dan sampai hari ini masih kurang lebih 261.000 yang bersertifikat. Nah, kita bisa bayangkan berapa besar sebenarnya kuota atau ketersediaan tenaga ahli yang harus kita penuhi untuk menunjang kegiatan pembangunan infrastruktur di negara kita. Saya lanjut di slide 4. Ya. Apa bisa terlihat? Ya, bisa terlihat. Bisa. Ya, jadi saya beri gambaran tentang seperti apa sih sebenarnya peran dan peluang alumni teknik sipil di bidang jasa konsultansi. Nah, yang pertama itu alumni teknik, bukan saja sebenarnya teknik sipil, pertama bisa sebagai tenaga teknis, baik itu surveyor atau juru ukur, dia juga bisa menjadi drafter dan juru gambar. Nah, ini tentu saja kemudian muncul pertanyaan. Nah, kalau kita misalnya sarjana S1 kemudian kita hanya sekedar menjadi surveyor atau drafter,
Ini tidak ada bedanya kita dengan STM atau D3. Nah, ini jawabannya ini seperti ini. Ya memang karena kalau pengalaman 1 tahun itu belum pantas untuk dikatakan sebagai tenaga ahli. Jadi nanti saya coba uraikan seperti apa sih tenaga ahli itu, jenjangnya seperti apa, kualifikasinya seperti apa. Nah, nanti saya coba jelaskan dan kita bisa uraikan itu dalam sesi diskusi. Nah, kemudian yang kedua, peran alumni teknik sipil di bidang jasa konsultansi sebagai tenaga ahli. Tentu saja ada 3 klasifikasi kualifikasi tenaga ahli. Yang pertama itu ahli muda, kemudian ahli madya, dan ahli utama. Nah, syarat sebenarnya untuk bisa menyandang sebagai ahli, ya tentu saja harus memiliki sertifikat kompetensi kerja atau SKK. Meskipun sebenarnya hari-hari terakhir ini ada perubahan komposisi terkait dengan kualifikasi tenaga ahli, tetapi secara umum sebenarnya apa yang saya paparkan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ada sekarang ini. Saya belum bisa memaparkan secara terperinci tentang klasifikasi dan kualifikasi sertifikat kompetensi kerja karena ini belum tersosialisasikan secara menyeluruh. Jadi kita masih memerlukan beberapa data-data sebenarnya yang valid untuk menyampaikan ini ke adik-adik mahasiswa. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya perbedaannya tidak signifikan. Rujukannya juga pun dari klasifikasi dan subkualifikasi yang saya paparkan ini. Nah, kemudian yang ketiga, apa peran alumni teknik sipil di bidang jasa konsultansi? Dia bisa sebagai pimpinan badan usaha, bisa sebagai direktur atau direktur badan usaha jasa konsultansi, sekaligus bisa merangkap sebagai penanggung jawab teknis badan usaha. Jadi perlu saya sampaikan bahwa sarjana alumni teknik sipil dia bisa menjadi pimpinan badan usaha dan dia bisa merangkap sebagai penanggung jawab teknis badan usaha. Kemudian peran yang keempat itu bisa berprofesi sebagai konsultan perseorangan yang selama ini lebih dikenal dengan istilah konsultan individu. Nah, apa syarat untuk menjadi konsultan perseorangan, menjadi konsultan individu? Tentu sekali lagi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagai syarat utama. Jadi dari tabel ini berdasarkan Kemenpu PR nomor 89 tahun 2017 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi. Ahli muda itu dia minimal memiliki pengalaman 1 tahun, maksimal 2 tahun untuk ahli muda. Nah, tadi ini menjawab pertanyaan saya, kenapa misalnya alumni teknik sipil di awal-awal selesai itu sebaiknya menjadi surveyor atau drafter dulu, karena masih zero experience, 0 pengalaman. Jadi sebaiknya memang menimba pengetahuan sebagai surveyor, sebagai drafter, dan terang teknis yang lainnya. Dan untuk ahli muda, kalau kita memperhatikan tabel dari Kepmen ini, itu pemerintah sudah berinisiatif dalam hal ini Kementerian PUPR mengatur tentang seberapa besar sebenarnya remunerasi, seberapa besar gaji dari ahli muda dengan pengalaman 1 tahun untuk jenjang pendidikan S1 misalnya, jenjang pendidikan S2 ataupun S3. Ini diuraikan secara terperinci oleh Kementerian PUPR. Begitupun ahli madya dengan pengalaman 1 tahun dengan jenjang pendidikan S1, dia mendapatkan honorarium sebesar yang tercantum di dalam tabel. Dan begitupun dengan ahli utama. Ahli utama itu kan sudah diatur besaran remunerasinya.
Kalau misalnya dia pengalaman 1 tahun, pendidikannya S1, ya dia mendapatkan honorarium sebesar 25.500.000 per bulan. Ini berdasarkan aturan dari Kepmen. Dan selanjutnya seperti itu, misalnya pengalaman 1 tahun, pendidikan S2, ya tentu lebih besar. Nah, apabila dia pendidikan S3, lebih besar lagi. Terlihat ini Pak Amsaya? Ya, terlihat. Nah, ini sekedar gambaran tentang seperti apa model sertifikat kompetensi kerja untuk tenaga ahli di setiap klasifikasi dan subklasifikasi SKK. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian nanti sudah menjadi alumni di STT Waramuli, kemudian memiliki minat untuk berprofesi sebagai penyedia jasa konsultansi atau sebagai konsultan individu, syarat mutlak yang harus adik-adik kalian penuhi adalah harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Dan ini contoh sertifikat keahlian. Meskipun sebenarnya formatnya nanti tidak seperti ini lagi, tetapi sekali lagi saya mengatakan bahwa perbedaannya ataupun uraian tentang klasifikasi dan subklasifikasi masih mengacu kepada apa yang saya paparkan hari ini. Nah, ini saya coba menjelaskan seperti apa data jumlah sertifikat kompetensi kerja atau sertifikat kompetensi keahlian per klasifikasi dan kualifikasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, total tenaga ahli ini sebenarnya data tahun 2020. Tentu saja ada peningkatan, dan saya ingin memberi gambaran bahwa untuk klasifikasi apa saja yang sebenarnya memiliki atau lebih banyak yang terbit sertifikat kompetensi kerja. Nah, kalau kita melihat di sisi yang ini sudah 267.684 SKA yang terbit. Dan adik-adik sekalian bisa memperhatikan klasifikasi bidang apa yang paling banyak berkontribusi di dalam pembentukan tenaga ahli yang bersertifikat. Nah, tentu saja sipil, karena sesuai data ini dia sudah menerbitkan SKA atau SKK itu sebanyak 148.902 SKA. Nah, ini peluang sebenarnya yang saya tampilkan, peluang awal bahwa ya menjadi seorang sarjana teknik itu, teknik sipil itu ya ini luar biasa sebenarnya untuk bisa berperan di bidang jasa konsultansi. Adik-adik sekalian sebenarnya bisa memperhatikan SKA tenaga ahli yang terbit itu jauh lebih besar bidang sipil dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain, dibandingkan dengan bidang arsitektur, dibandingkan dengan bidang mekanikal, dibandingkan dengan elektrikal, tata lingkungan, dan bidang-bidang lainnya. Nah, ini coba kita uraikan lagi. Saya coba uraikan seperti apa sih sebenarnya keterlibatan alumni teknik sipil pada klasifikasi dan subklasifikasi jasa konsultansi konstruksi. Saya bisa memberikan informasi berdasarkan uraian ini bahwa dari 8 total jumlah klasifikasi dan 41 jumlah subkualifikasi, alumni teknik sipil dapat terlibat pada 6 klasifikasi dan 29 subklasifikasi jasa konsultansi. Coba kita bisa bayangkan betapa besar kontribusi, betapa besar keterlibatan alumni teknik sipil di dalam
bidang jasa konstruksi kalau kita merujuk kepada persyaratan untuk klasifikasi dan subklasifikasi. Mari kita urai satu persatu. Ini sertifikat badan usaha. Jadi saya menguraikan dua. Yang pertama sertifikat badan usaha, kemudian nanti sertifikat kompetensi kerja. Jadi yang saya jelaskan ini bahwa dari 8 total jumlah klasifikasi untuk badan usaha penyedia jasa konsultansi, 41 jumlah subkualifikasi, alumni teknik sipil bisa terlibat di dalam 6 klasifikasi dan 29 subklasifikasi jasa konsultansi. Nah, yang pertama, klasifikasi perencanaan arsitektur. Di jasa nasihat dan pendesain arsitektur, alumni teknik sipil itu bisa menjadi tenaga ahli pendukung, bisa juga menjadi tenaga ahli utama. Ini bayangkan, ini klasifikasi perencanaan arsitektur saja, alumni teknik sipil itu mengambil peran di dalamnya. Ada yang menjadi tenaga pendukung dan bisa juga sebagai tenaga ahli utama. Nah, kemudian yang kedua, klasifikasi perencanaan rekayasa. Ini memang menjadi lahan dari alumni teknik sipil untuk berpraktik sebagai penyedia jasa konsultansi. Kita bisa melihat bahwa hampir semua, bukan hampir semua, seluruhnya subklasifikasi pada klasifikasi perencanaan rekayasa, alumni teknik sipil bisa berperan sebagai tenaga ahli utama. Atau diistilahkan bisa menjadi ketua tim atau tim leader di kegiatan yang berkaitan dengan semua subklasifikasi yang saya paparkan. Ini untuk klasifikasi perencanaan rekayasa. Nah, kemudian yang ketiga, klasifikasi perencanaan penataan ruang. Dalam aspek perencanaan tata ruang pun sebenarnya alumni teknik sipil juga bisa berkontribusi di dalamnya sebagai tenaga ahli pendukung. Bukan saja di klasifikasi perencanaan arsitektur ataupun klasifikasi perencanaan rekayasa. Bahkan di klasifikasi perencanaan penataan ruang pun alumni teknik sipil itu bisa berkontribusi sebagai tenaga ahli pendukung. Nah, ini lanjutan dari klasifikasi untuk sertifikat badan usaha. Yang selanjutnya adalah klasifikasi pengawasan rekayasa, pengawasan atau supervisi. Nah, lagi-lagi alumni teknik sipil mengambil peran yang besar di sana. Dia bisa menjadi tenaga ahli utama, bisa juga sebagai tenaga ahli pendukung. Kemudian yang kelima, klasifikasi konsultan spesialis. Nah, sekali lagi dan lagi-lagi alumni teknik sipil juga bisa berkontribusi sebagai tenaga ahli utama ataupun tenaga ahli pendukung. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi konsultan lainnya. Jadi dalam konteks ini konsultan lainnya, alumni teknik sipil juga pun berperan di sana, berkontribusi di sana, baik itu sebagai tenaga ahli utama maupun tenaga ahli pendukung. Jadi hampir semua klasifikasi dan subklasifikasi yang ada di bidang jasa konsultansi, alumni teknik sipil itu memiliki peran dan kontribusi yang luar biasa. Nah, ini saya jelaskan juga untuk sertifikat kompetensi kerja. Pembagiannya juga berdasarkan klasifikasi dan subklasifikasi. Jadi saya bisa menjelaskan bahwa dari seluruh jumlah klasifikasi dan subklasifikasi SKA, 50% dibutuhkan peran dan kontribusi dari alumni teknik sipil. Coba bayangkan, 50% alumni teknik sipil sertifikat kompetensi kerja atau SK itu mempersyaratkan sarjana teknik sipil. 50%. 50% dari seluruh klasifikasi dan subklasifikasi. Jadi dia membutuhkan
50% keterlibatan sarjana teknik sipil untuk memperoleh sertifikat kompetensi kerja. Saya jelaskan lagi bahwa ini 50%, saya tegaskan lagi, kalau kita coba mengurai di SKK atau sertifikat kompetensi kerja bidang sipil, subklasifikasi yang mempersyaratkan sarjana teknik sipil itu, kalau di bidang sipil itu 14 subklasifikasi. Baik itu ahli teknik bangunan gedung, ahli teknik jembatan, ahli keselamatan jalan, ahli teknik terowongan, ahli teknik landasan terbang, ahli teknik jalan rel, ahli teknik dermaga, ahli teknik bangunan lepas pantai, ahli teknik bendungan besar, ahli sumber daya air, ahli teknik pembongkaran bangunan, ahli pemeliharaan dan perawatan bangunan, ahli geoteknik maupun ahli geodesi. Nah, itu uraian dari subklasifikasi di bidang sipil yang mempersyaratkan sarjana teknik sipil. Ada juga klasifikasi di bidang manajemen pelaksanaan. Yang pertama adalah ahli manajemen konstruksi, kemudian ahli manajemen proyek, ahli KTI konstruksi, dan ahli sistem manajemen mutu. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada adik-adik bahwa dari keseluruhan jumlah subklasifikasi yang ada dalam sertifikat kompetensi kerja, dia mempersyaratkan 50% sarjana teknik sipil. Coba bayangkan betapa besar kontribusi, betapa besar peran, dan betapa besar peluang sarjana teknik sipil untuk bisa berkiprah di bidang jasa konsultansi. Jadi itulah tadi uraian singkat saya tentang bagaimana peran dan peluang alumni teknik sipil di bidang jasa konsultansi. Jadi menarik untuk dicermati oleh adik-adik sekalian apabila nantinya ada yang berminat menjadi penyedia jasa konsultansi. Dan misalnya adik-adik sekalian pada saat selesai nanti, selesai studi keteknikannya, ya kalau memang ingin bergabung ataupun berkiprah di bidang jasa konsultasi, jangan ragu-ragu, silakan gabung dengan kami Perkindo Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan dari dosen tamu kita kali ini. Cukup detail apa yang menjadi paparan beliau tentang peluang-peluang atau pangsa pasar dari alumni teknik sipil. Dan memang pengalaman-pengalaman selama ini, alumni teknik sipil itu kalau kita menyusun penawaran baik di konsultansi maupun di konstruksi atau fisik, kalau dia butuh 5 tenaga ahli, paling tidak 3 sampai 4 bahkan sampai 5 orang itu adalah alumni sipil yang mau dibutuhkan. Jadi memang pangsa pasar dari alumni teknik sipil ini cukup besar di bidang jasa konstruksi ya. Mungkin ke depannya saya sampaikan kepada Pak Ketua Perkindo DPD Perkindo Sulawesi Selatan. Ya, kami dari STT Baramuli ada rencana untuk melakukan MOU ya dengan Perkindo Sulawesi Selatan dalam hal bantuan-bantuan dalam seperti ini kuliah-kuliah umum, karena saya rasa teman-teman di Perkindo bisa
membantu kami di STT Baramuli dalam hal penyediaan dosen-dosen tamu seperti ini, utamanya di bidang konsultansi, materi-materi atau hal-hal yang di bidang konsultansi maupun di bidang konstruksi. Nah, itu sementara Ketua Jurusan atau Pak Jamaluddin, sementara Ramu, bagaimana nanti MOU-nya, apa dengan instansi, apa langsung dengan Perkindonya atau dengan perusahaan-perusahaan atau anggota Perkindo itu sendiri yang langsung MOU. Karena ini ada kesempatan adik-adik mahasiswa yang mau KP, kerja praktek, bisa saja di perusahaan-perusahaan anggota Perkindo yang sedang melakukan atau melaksanakan kegiatan di lapangan. Siap, Ya. dengan senang hati Pak Hamzah. Ya. Terima kasih Pak Ketua Perkindo, kami disambut dengan tangan terbuka. Nanti kami dari STT Baramuli tindak lanjuti. Mungkin kita lanjut ke acara tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu dosen atau mahasiswa yang ingin mengajukan saran ataupun pertanyaan-pertanyaan kepada pemateri kita maupun kepada Ketua STT Baramuli, dipersilahkan. Bagaimana adik-adik mahasiswa? Ada yang ingin bertanya? Ini kesempatan yang baik. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, apakah tentang jasa konsultansi maupun jasa, maksudnya pada umumnya di bidang jasa konstruksi ya. Silahkan adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Ibu Eris. Ya, mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera, Pak. Kenalkan, nama saya Eris. Saya salah satu tim pengajar di STT Baramuli. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Mus Mulyadi telah memberikan pemaparan terkait peran konsultan, peran alumni teknik sipil di dalam pekerjaan jasa konsultasi. Luar biasa Pak ya, materinya sangat menarik, terima kasih banyak. Ini semoga ini menjadi ada tambahan wawasan bagi mahasiswa kami. Di pemaparan Bapak tadi sangat menarik Pak. Yang menarik bagi saya itu di slide terkait billing rate itu. Kalau dilihat dari billing rate yang telah ditetapkan, angkanya sangat fantastis ya Pak ya, luar biasa. Jadi kalau kita lihat itu seolah-olah kita sudah bekerja dengan gaji yang luar biasa, bisa mencukupi mensejahterakan kita. Yang pertama alumni teknik ya, gitu, seperti itu Bapak ya. Tetapi realitanya sebenarnya banyak dari alumni kami yang mengeluhkan tentang billing rate ini karena nilai yang mereka peroleh pada saat mereka bekerja itu tidak sama dengan atau kurang, bahkan kurang dan sangat kurang sekali dibandingkan dengan billing rate yang dipaparkan tadi. Yang saya lihat tadi itu sudah sesuai dengan SK Menteri Pak ya. Tetapi kenyataannya itu jauh Pak dari itu, dari hasil survei kami ke alumni. Itu pada umumnya mereka tidak mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan billing rate yang dipaparkan tadi. Saya mohon arahan Pak, gimana caranya
agar besok mahasiswa kami ini yang akan menjadi alumni itu benar-benar mendapatkan billing rate atau pendapatan yang sesuai dengan apa yang dipaparkan tadi. Karena kalau kita lihat semua billing rate berdasarkan tingkatan keahlian dan tingkatan pendidikan itu wow, sangat fantastis Pak, dan hampir tidak ada yang mungkin banyak yang mau tertarik mau jadi engineer kalau seperti itu yang mereka terima, tetapi ya itu Pak, tadi keluhan dari mereka bahwa mereka tidak memperoleh hal yang sama dengan yang dipaparkan tadi. Mohon arahan Pak, apa yang mereka harus lakukan, apa yang harus kita lakukan selaku tim pengajar nanti ke depan, memberikan gambaran kepada mereka dan memberikan penjelasan kepada mereka mengapa mereka tidak memperoleh hal yang sesuai dengan SK Menteri tadi. Terima kasih Pak Mus, mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eris. Mungkin langsung ke pemateri saja untuk menyampaikan ini. Iya, makasih Bu Eris. Ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan bukan sekali dua kali sebenarnya ditujukan ke kami ini. Ini sudah ada beberapa kali pertanyaan terkait dengan billing rate. Selalu memang pertanyaan seperti itu. Kalau misalnya kita berprofesi sebagai tenaga ahli di bidang jasa konstruksi, itu sebenarnya kalau kita memperhatikan tabel tadi itu, tabel uraian itu memang ya seharusnya memang kita sejahtera Bu Eris. Nah itu harusnya, saya memberi tanda kutip harusnya. Nah sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa besaran itu sebenarnya masih ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi juga sebenarnya oleh tenaga ahli secara personal, baik itu pajak maupun hal-hal yang lain yang terkait dengan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, kalau kemudian pertanyaannya tidak sesuai dengan itu, nah ini sebenarnya tantangan juga buat kami, karena badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultansi ya tentu saja orientasinya adalah profit. Nah, tentu di dalam operasionalnya ya harus mempertimbangkan beberapa pembiayaan. Tapi kalau misalnya juga dari standar billing rate yang ada, kemudian tawarannya terlalu jauh ke bawah, ya memang saya sarankan ya jangan diterima. Tentu saja ini menjadi tantangan buat adik-adik sekalian nanti pada saat menjadi tenaga ahli. Artinya begini, syarat untuk mendapatkan remunerasi sebesar itu ya tentu harus punya kompetensi yang mumpuni, dan memiliki kompetensi yang mumpuni itu bisa menjadi nilai tawar bagi perusahaan-perusahaan yang mencoba untuk menawarkan tenaga ahli sebagai salah satu tenaga di dalam tergabung dalam tim untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi misalnya. Jadi kalau misalnya Bu Eris tadi bertanya apa yang mesti dilakukan, ya memang harus konsisten. Nah, konsisten itu sebenarnya harus juga didukung oleh kompetensi yang mumpuni. Jangan sampai kita hanya mengacu kepada standar billing rate, tapi ternyata secara keilmuan kita tidak mampu memberikan layanan secara profesional. Nah, mungkin salah satu kiatnya itu seperti itu. Jadi kita kemudian bisa menjadi idealis di dalam hal penerapan standar remunerasi terhadap pribadi kita pada saat kita memiliki kompetensi yang istilahnya memang layak untuk dihargai sesuai dengan standar billing rate. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa standar billing rate itu pertama harus mengeluarkan semua kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Itu yang mesti kita ingat. Dan saya lupa menjelaskan tadi bahwa standar billing rate itu masih harus dikalikan dengan
besaran koefisien untuk setiap daerah, setiap provinsi. Jadi berbeda-beda. Kalau Sulawesi Selatan kita faktor pengalinya itu 0,946. Jadi kalau misalnya di standar billing rate itu tertulis 25 juta, berarti tetap harus dikalikan dengan 0,964. Berarti secara utuh 25 juta itu tidak seperti itu. Ada pengurangan sedikit lah dari nilai yang diatur di dalam standar remunerasi. Dan perlu saya ingatkan bahwa untuk bisa bertahan di dalam negosiasi mengenai honor sesuai dengan standar billing rate, memang harus kita memiliki kompetensi yang mumpuni. Mungkin kurang lebih bisa menjawab itu, Bu Eris. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak. Hanya tambahan boleh Pak ya? Silakan Bu. Tadi Bapak menjelaskan tentang standar kompetensi yang harus dimiliki oleh alumni. Boleh dijelaskan Pak sedikit gimana sih standar kompetensi yang diharapkan sehingga billing rate itu bisa dicapai oleh alumni kami Pak? Nah, di zaman sekarang Bu, ada perubahan secara signifikan tentang seperti apa, bagaimana, dan apa yang harus dipenuhi oleh seorang sarjana teknik untuk bisa mendapatkan sertifikat kompetensi kerja. Model-model yang lalu yang sudah ditinggalkan itu ya memang secara serampangan memberi kebebasan, memberi kelonggaran untuk setiap sarjana teknik itu memiliki SKK dengan cukup hanya dengan membayar saja, Bu. Jadi sekarang itu tidak mudah lagi kita mendapatkan sertifikat kompetensi kerja, harus melalui uji kompetensi yang ketat. Jadi dasar itulah nanti yang bisa dijadikan pertimbangan atau rujukan nantinya seorang sarjana teknik sipil itu pantasnya mendapatkan sertifikat apakah sekarang ada perubahan, Bu. Yang lalu itu kan sebutannya ahli muda, ahli madya, ahli utama. Jadi sekarang kalau untuk jenjang ahli muda setara dengan jenjang 7. Jadi kalau jenjang 7 muda, jenjang 8 madya, jenjang 9 itu utama. Jadi sekarang pun sebenarnya sudah dikelola secara profesional karena asosiasi profesi yang dinyatakan terakreditasi oleh Kementerian PUPR diberi wewenang untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi dalam bentuk badan usaha. Jadi mereka orientasinya sekarang sudah profit, Bu. Dulu kemarin itu kan sebenarnya asosiasi profesi tidak diberi kewenangan untuk membentuk LSP. Jadi sekarang sudah diberi kewenangan untuk membentuk LSP. Jadi bayangkan proses akreditasinya itu harus melalui tahapan-tahapan yang sangat ketat. Mulai dari kesediaan asesornya, kesediaan infrastruktur untuk tempat uji kompetensi, itu harus dinilai semua, Bu. Sampai misalnya kalaupun salah satu asosiasi profesi dinyatakan terakreditasi, tahapan berikutnya mereka harus berjuang untuk mendapatkan lisensi untuk melakukan sertifikasi. Dan sampai hari ini masih ada beberapa asosiasi profesi yang sudah terakreditasi tetapi masih berjuang untuk bisa terlisensi. Sebenarnya sudah terlisensi, cuma karena mungkin ada perangkat-perangkat di dalam organisasinya yang belum lengkap, harus dipenuhi juga. Jadi salah satu syarat utama itu yang saya pahami itu harus memiliki tenaga untuk asesor yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Kemudian juga harus menyiapkan tempat uji kompetensi untuk melakukan sertifikasi. Jadi sebagai kesimpulan bahwa proses sertifikasi untuk tenaga kerja konstruksi tidak seperti lagi dengan model-model seperti dulu yang cukup hanya menyiapkan biayanya saja, kita tunggu 1-2 hari kemudian sudah terbit. Ini tidak, Bu, harus melalui penjenjangan. Apalagi kalau misalnya di bidang arsitektur, saya mengalami sendiri betapa sulitnya kita mendapatkan sertifikat tanda registrasi arsitektur. Tidak ujuk-ujuk kita bayar kemudian keluar. Tidak, harus ada jenjang, kita harus mengikuti kode etik, harus memiliki beberapa
bukti keterlibatan kita atau keikutsertaan kita di dalam kegiatan-kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, dan sebagainya untuk mencukupi poin yang harus kita penuhi di dalam kegiatan program keprofesian berkelanjutan. Jadi bayangkan saya pengajuan IPA itu saya ajukan kurang lebih 3 bulan baru bisa terbit, Bu, karena melalui tahapan yang super ketat. Dan harapan kita sebenarnya ya memang harusnya idealnya seperti itu. Jadi untuk mengukur kompeten tidaknya satu calon tenaga ahli itu ya memang harus diuji dengan uji kompetensi. Dan mudah-mudahan karena memang runningnya memang tahun ini sudah efektif, ya kita tunggu saja gimana hasilnya. Seperti itu, Bu, kurang lebih. Baik, Pak. Mohon izin, Pak, satu lagi pertanyaan dari saya. Silakan, Pak. Ibu. Saya tertarik dengan kompetensi ini soalnya. Jadi kalau misalnya satu orang alumni, Pak, mau melakukan uji kompetensi, misalnya bendungan, lulus, apakah dia bisa mendaftar lagi untuk kompetensi yang lain, Pak? Misalnya untuk transportasi, atau bidang yang lain, Pak, masih di skop masih di skop teknik sipil seperti itu. Apakah bisa kita punya sertifikat kompetensi lebih dari satu, itu, Pak? Boleh, Bu, boleh. Oh gitu. Sepanjang, yang penting lulus uji kompetensi itu, Pak, uji ya? kompetensi. Oh, baik, Pak. Bisa Terima kasih banyak, Pak Mus. Mudah-mudahan ini jadi gambaran awal bagi mahasiswa kami. Bisa juga untuk mungkin alumni yang hadir di sini bisa juga jadi gambaran bagaimana aturan untuk masuk ke ini dunia kerja yang lebih kompeten, ya Pak ya. Terima kasih banyak, Pak Mus. Luar biasa. Sama-sama, Bu Eris. Terima kasih banyak, luar biasa, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Eris yang melakukan pertanyaan. Memang di alumni teknik sipil itu setelah keluar dari kampus mendapatkan ijazah, itu dia harus sebelum terjun ke dunia kerja memang harus punya istilahnya pendamping ijazah, sertifikat pendamping ijazah, yang kemudian lanjut ke SKK ya. Nah, kemudian untuk diakui sebagai tenaga konstruksi, selain dari SKK itu harus juga melanjutkan ke jenjang profesi, yaitu PPI, program pendidikan, program insinyur ya. Insinyur dengan adanya undang-undang keinsinyurannya. Untuk yang terkait dengan bimbing right tadi, memang tidak selamanya yang ada di atas kertas itu yang dibayarkan ke tenaga, kalau nggak salah. Karena ada beberapa potongan termasuk keuntungan untuk perusahaan, potongan pajak, potongan BPJS itu harus dipertimbangkan oleh pengusaha supaya perusahaannya tetap tetap high ya, tetap bisa jalan. Nah, baik, adik-adik mahasiswa, apa ada yang bertanya? Silakan. Ya, adik-adik mahasiswa, ada yang ingin? Ini ada Pak Musliadi,
ada Pak Musjadi, ini ada yang bertanya lewat room chat. Sejauh mana fungsi dan wewenang dari lulusan profesi insinyur di dalam dunia profesional? Ini pertanyaan dari Pak Akmal Shah. Silakan Pak, ditanggapi. Sejauh mana fungsi dan wewenang dari lulusan profesi insinyur di dalam dunia profesi? Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Akmal. Fungsi dan wewenang, maksudnya lebih mengerucut ke profesi atau profesi insinyur atau gimana nih Pak? Nah, karena kalau kita membahas profesi insinyur, rujukannya memang harus undang-undang insinyur. Nah, ini sebenarnya menjadi fungsinya ya tentu saja sebagai sebagai salah satu atau satu tenaga di aktivitas keinsinyuran. Nah, kalau kita berbicara tentang insinyur, itu tidak melulu hanya berbicara tentang teknik sipil, arsitektur, mekanikal, elektrikal. Karena kalau kita bicara insinyur, cakupannya lebih luas. Sarjana pertanian pun itu bisa menyandang gelar sebagai insinyur. Sarjana peternakan juga bisa, sepanjang ada kaitannya dengan penerapan teknologi di sana. Tentu itu bisa menyandang gelar sebagai insinyur. Sarjana kehutanan, apabila jurusannya di misalnya teknologi kehutanan, ya itu bisa menyandang sebagai gelar insinyur. Dan setahu saya untuk misalnya jurusan pertanian hanya satu yang tidak bisa, yang tidak bersyarat untuk mendapatkan gelar insinyur, hanya jurusan sosial ekonomi. Ya, karena di dalam praktiknya itu tidak membutuhkan teknologi-teknologi apapun di dalam implementasi keilmuannya. Dan kalau kita bicara soal fungsi sebenarnya sudah diatur secara eksplisit di Undang-Undang Insinyur. Nah, tegas menyatakan bahwa seseorang sarjana teknik yang bisa berpraktik di kegiatan keinsinyuran ya hanya yang memiliki registrasi surat registrasi tanda insinyur atau setidaknya sudah melakukan jenjang pendidikan di program profesi. Nah, itu menjadi syarat utama, dan ini sebenarnya menjadi menjadi semacam momok untuk insinyur, karena dalam undang-undang insinyur itu kan diatur soal tindak pidana. Sebenarnya ketentuan pidana ada di sana, dan undang-undang insinyur itu tegas mengatakan bahwa apabila ada sarjana teknik yang melakukan praktik kegiatan keinsinyuran tapi belum menyandang sebagai gelar insinyur, itu ada ketentuan pidana yang akan dikenakan. Dan bayangkan betapa banyaknya sarjana teknik yang harus ditindak secara pidana sampai hari ini apabila dia berpraktik sebagai insinyur tetapi belum menyandang gelar atau belum ikut dalam program pendidikan program profesi insinyur. Jadi menjadi, kalau saya sih sebenarnya ya masih ada inkonsistensi juga di sana, karena diatur tentang ketentuan pidana, tetapi faktanya sampai hari ini belum ada satupun juga orang yang dipidanakan untuk secara personal bagi sarjana teknik yang berpraktik sebagai insinyur tetapi belum bergelar sebagai insinyur. Itu satu hal. Dan sekali lagi fungsi ya tentu saja fungsinya sebagai sumber daya manusia di dalam praktik kegiatan insinyur. Kalau wewenang insinyur ya, kalau menurut saya wewenangnya adalah mengimplementasikan keilmuannya sesuai dengan gelar keinsinyurannya. Itu wewenang
wewenang insinyur. Sekali lagi juga bisa secara pribadi, ya, kalau terkait dengan kompetensi, ya dia bisa secara sepihak mengatakan bahwa saya pantas diganjar dengan remunerasi sekian terkait dengan kompetensi dia, dan secara internal, secara spesifik wewenangnya ya harus terkait dengan bidang keilmuannya. Kalau misalnya dia adalah insinyur teknik sipil, ya tentu saja tidak memiliki kewenangan untuk terlibat ataupun bisa terlibat sebagai teman diskusi di dalam praktik kegiatan mekanikal ataupun elektrikal, tetapi secara keilmuan, secara wewenang keilmuan, dia ya tidak bisa berperan di dalam kegiatan yang sebenarnya tidak kompeten untuk seorang sarjana teknik sipil misalnya. Kurang lebih seperti itu Pak Akmal. Bagaimana Pak Akmal? Masih ada pertanyaan lanjutan? Oh, ya sudah jawab di chatroom, dia bilang siap. Ya, perlu juga sebenarnya saya tambahkan bahwa Silakan. saya tidak tahu harus memberi istilah apa, kelucuan kah atau apakah tentang undang-undang insinyur, karena menurut saya program profesi insinyur, gelar insinyur, gelar IPM, gelar IPU, ataupun gelar-gelar yang lain, sebenarnya di dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, undang-undang insinyur itu tidak berhasil melakukan intervensi di dalamnya. Jadi di dalam hal secara administratif, ini menjadi satu kelemahan sebenarnya di lulusan program profesi, karena secara administrasi tidak menjadi bagian dari persyaratan untuk penyelenggaraan jasa konstruksi. Di dalam penyelenggaraan jasa konstruksi misalnya tenaga ahli yang diberi tugas sebagai penanggung jawab teknis tidak dipersyaratkan bahwa dia harus memiliki sertifikat tanda registrasi insinyur misalnya. Jadi ini memang harus ada pembenahan, harus ada harmonisasi antara undang-undang insinyur dengan undang-undang jasa konstruksi. Saya kira begitu Pak Hamzah. Ya, memang terima kasih Pak Mas Mulyadi. Memang ada masalah terkait dengan kewenangan ini masih agak dari undang-undang keinsinyuran itu memang sampai sekarang belum terlalu diterapkan. Namun ada kejadian yang cukup membuat menjadi perhatian di Bengkulu minggu lalu itu ada persidangan masalah korupsi konstruksi. Nah, yang dihadirkan adalah tenaga ahli, dia kebetulan sudah insinyur, tapi dia belum menerima surat tanda registrasi insinyur dari PII. Dalam hal kejadian di sidang itu, tim penasehat hukum dari terdakwa dia all out karena tidak mau menerima penjelasan dari ahli itu, karena sepengetahuan mereka bahwa tanpa STRI seorang ahli atau seorang insinyur belum kompeten. Nah, ini yang agak masalah ini. Sudah insinyur tapi dia belum terbit STRI-nya sampai di dalam sidang kasus-kasus seperti ini itu terjadi kekacauan seperti ini. Karena menurut tim kuasa hukum, penasehat hukum, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Keinsinyuran nomor 11 tahun 2014 bahwa seseorang yang mengatasnamakan insinyur tanpa STRI bisa dijerat
pidana. Nah, ini agak lucu juga. Nah, itu tadi yang saya sampaikan Pak Hamzah, Ya, bahwa ada ketentuan pidana diatur di sana. ya, Harusnya ya, kan kejadian di Bengkulu itu bisa menjadi semacam sentilan bagi PII untuk secepatnya melakukan harmonisasi dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. ya, Karena kenapa? Di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi itu secara administrasi sebenarnya tidak mengakui keberadaan insinyur. ya. Itu sebenarnya menjadi persoalan secara administrasi. Ini saya berbicara secara administrasi, bukan secara faktual penerapan keilmuan keinsinyuran. Kalau keilmuan ya tentu saja pasti kita membutuhkan tenaga ahli bertitel insinyur untuk terlibat di dalam satu proyek. Nah, sekali lagi saya pertegas bahwa secara administrasi Undang-Undang Jasa Konstruksi hanya mengakomodir tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh LSP atau asosiasi profesi yang terakreditasi. Belum ada disebutkan bahwa penanggung jawab teknis misalnya untuk satu bidang usaha harus menyandang gelar sebagai insinyur. Ini kan problem juga sebenarnya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kejadian di Bengkulu harusnya menjadi sentilan buat pemerintah untuk segera melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Insinyur dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Dan sekali lagi saya sampaikan di awal, disitulah keunggulan dari Undang-Undang Arsitek. Undang-Undang Arsitek berhasil menyusup, berhasil menjadi bagian dari peraturan Undang-Undang Jasa Konstruksi, karena tidak ada satupun asosiasi profesi yang diberi kewenangan untuk menerbitkan sertifikat tanda registrasi arsitektur kecuali IAI. Jadi mau tidak mau semua sarjana arsitektur harus meleburkan diri menjadi anggota IAI untuk mendapatkan STRA. Ya. Dan ya sekali lagi saya sampaikan bahwa Undang-Undang Arsitek berhasil melakukan harmonisasi dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kurang lebih seperti begitu Pak Hamzah. Ya, terima kasih. Ya, apa yang saya sampaikan dengan apa yang disampaikan Pak Mus Mulyadi, ini akan menjadi perhatian bagi adik-adik yang masih kuliah dan akan menjadi alumni, bahwa setelah menjadi alumni ada jenjang-jenjang tertentu yang harus dilewati untuk dapat berkiprah di dalam dunia konstruksi. Ya, salah satunya itu adalah setelah mendapatkan gelar sarjana teknik, itu harus dilanjutkan dengan pendidikan profesi, ya, pendidikan profesi untuk mendapatkan gelar insinyur. Setelah mendapat gelar insinyur, baru melakukan registrasi pengisian biodata di website dari PII untuk mendapatkan STRI. Setelah mendapatkan STRI, mengajukan lagi permohonan untuk mendapatkan sertifikat insinyur profesional, ya, insinyur profesional. Apakah dia masuk IPP, insinyur profesional Pratama, yang kedua adalah IPM, insinyur profesional madya, dan yang ketiga adalah insinyur profesional utama atau IPU, ya. Ya, setidak-tidaknya adik-adik mahasiswa itu ya kalau mau aman berpraktik di bidang konstruksi, ya memang harus memiliki sertifikat kompetensi kerja, dan setidak-tidaknya juga harus menyandang gelar sebagai insinyur. Ya. Saya salah satu contoh yang mengambil inisiatif itu, saya mengambil program profesi untuk mendapatkan gelar insinyur. Kemudian saya juga mengikuti program untuk mendapatkan sertifikat tanda registrasi arsitek. Dan alhamdulillah hari ini kedua-duanya saya penuhi. Jadi aman bagi saya untuk berpraktik baik berpraktik sebagai arsitek maupun berpraktik sebagai insinyur untuk kegiatan-kegiatan praktek keinsinyuran.
ataupun proyek-proyek infrastruktur. Seperti itu Pak Hamzah. Baik, ini ada chat chat dari Pak Ketua STT dalam hal MOU-nya nanti STT Baramuli utamanya jurusan sipil dengan Perkindo itu ini ada dalam rangka Merdeka Belajar dari Diknas, ada ruang 52 SKS ya yang bisa digunakan dalam bentuk magang dan sebagainya, dalam hal mungkin difasilitasi magang atau apapun bentuknya bisa dikerjasamakan dengan Perkindo. Dalam hal ini sepengetahuan saya yang kerjasama dengan teman-teman Perkindo kemarin, anggota Perkindo kemarin itu UMI, tapi dia kerjasamanya langsung dengan MOU-nya langsung dengan person perusahaan. Dua-duanya Pak Hamzah. Ya? Dua-duanya. Ada yang dua-duanya ya? Iya, ada yang MOU dengan badan usaha, Ya. ada juga yang MOU dengan asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi. Jadi semuanya mereka MOU secara global dulu dengan Perkindo Sulawesi Selatan, baru ada juga MOU-nya dengan beberapa badan usaha ya yang mereka tunjuk. Nah, itulah kami sementara konsep apakah kerjasamanya itu lembaga Perkindonya langsung atau cuman lembaga Perkindonya atau kami juga memilih beberapa anggota untuk dijadikan ini MOU langsung dengan badan usahanya. Kalau saran saya Pak Hamzah cukup MOU dengan Perkindo, nanti kalau misalnya STT Baramuli membutuhkan tempat untuk magang, cukup berkoordinasi dengan Perkindo. Ya, Perkindo yang mengarahkan. Betul. Mungkin dia harus magang. Mungkin arahnya ke situ karena supaya ada semacam controlling dari DPD Perkindo ya. Betul. Karena memang di program Merdeka Belajar itu perlu memang ada beberapa kerjasama dengan lembaga atau instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan jurusan masing-masing. Saya bisa contohkan Pak Hamzah dengan Universitas Fajar. Ya, Fajar ya. Fajar, mereka kan ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi mahasiswa dituntut wajib melaksanakan semacam kuliah yang pematerinya ya tergantung dari adik-adik mahasiswa, maksudnya relevansinya tentang keilmuan teknik sipil itu seperti apa. Jadi tidak harus melulu ke Perkindo, bisa juga ke Inkindo, bisa ke Gapensi dan beberapa asosiasi badan usaha yang lain. Seperti itu Pak Hamzah. Jadi kalau saran saya cukup misalnya kami secara terbuka dengan tangan terbuka menyambut baik apabila pihak STT Baramuli berkeinginan MOU dengan Perkindo. Hari ini juga saya nyatakan kami siap. Dan saya sarankan bahwa MOU-nya itu cukup antara STT Baramuli dengan Perkindo saja. Nanti misalnya kalau ada adik-adik mahasiswa yang mau magang, nanti Perkindo melalui bidang pelayanan mungkin atau bidang humas yang mengatur adik-adik ini pantasnya magang di perusahaan yang menjadi anggota Perkindo di mana saja yang cocok. Misalnya harus di Asakarya misalnya, harus di Aditama, kan nanti kita tentukan. Jadi kalau saya sekali lagi sebaiknya memang MOU-nya antara STT Baramuli dengan DPD Perkindo Sulsel. Begitu Pak Hamzah. Terima kasih Pak. Mungkin di pihak STT Baramuli, Pak Ketua STT dengan Ketua jurusan sipil itu sementara menunggu momen. Untuk melakukan MOU itu. Mungkin akan lebih bagus kalau via offline. Mungkin akan ditunggu
acara-acara seremonial dari STT Baramuli baru mungkin akan dirangkaikan dengan acara MOU-nya. Iya. Siap. Bagaimana adik-adik mahasiswa, ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, Pak Arsad. Ya, Ya, terima silakan, Pak kasih. Arsad. Ya, Ya. terima kasih Pak Hamzah. Dan terima kasih Pak Mulyadi atas kuliah umum pada hari ini. Saya kira ini sebuah pencerahan bagi adik-adik mahasiswa yang ada di STT Baramuli. Cuman ada beberapa yang perlu saya kira kita lihat dari materi kali ini. Menarik sekali tentang profesi keinsinyuran dan terutama tentang sertifikasi keahlian ya. Sebetulnya kalau mengacu ke undang-undang keinsinyuran itu, kalau kita melihat di per pasal itu hampir tidak ada bedanya antara sarjana teknik dengan insinyur ya. Karena keinsinyuran kan hanya menerapkan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa bedanya misalnya dengan sarjana teknik? Ini sebetulnya yang perlu dilihat ya. Karena tidak jelas di undang-undang itu yang membedakan seorang insinyur dengan sarjana teknik karena definisinya sama. Sarjana teknik juga berbasis ilmu pengetahuan. Insinyur juga seperti itu, sama-sama mengacu ke situ. Nah, kemudian yang kedua, di undang-undang juga kan tidak memberi sanksi pidana, hanya memberi sanksi administratif, pencabutan gelar dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang perlu dipahami oleh adik-adik nantinya, jangan sampai nanti ini menjadi momok bagi kita bekerja ya. Pidananya itu mungkin karena faktor lain, bukan karena keinsinyurannya. Kalau keinsinyurannya hanya diberikan sanksi administratif kalau menurut undang-undang keinsinyuran. Itu kira-kira yang perlu kita lihat dari undang-undang ini dan profesi keahlian. Cuma kan begini Pak, apakah tidak ada kira-kira jalan ya seorang sarjana teknik begitu lulus bisa langsung menyandang gelar profesi insinyur? Artinya profesi itu sudah diinkludkan masuk kurikulum pendidikan di S1 sehingga sarjana teknik juga otomatis sudah menyandang gelar insinyur, tidak lagi seperti sekarang misalnya ya. Siapa tahu ini bisa diwakili oleh PI atau Inkindo menyuarakan ini. Karena kan kesannya sama, apa bedanya insinyur dengan sarjana teknik? Kalau di undang-undang itu kan sama saya kira. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Arsad. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Mas Mulyadi. Ya, makasih Pak Arsad. Nah, ini sebenarnya ya kalau kita tidak memahami secara utuh dan ya alhamdulillah Pak Arsad memahami secara utuh. Ya memang secara praktik sebenarnya hampir tidak ada bedanya Pak. Cuma kalau kita bicara tentang lingkup kompetensi, kalau dia menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah sarjana teknik, ya tentu di pikiran kita, di benak kita bahwa dia bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan keteknikan, misalnya jalan jembatan, apa segala macam. Nah, kalau di aktivitas keinsinyuran itu kan cakupannya sebenarnya lebih luas lagi, Pak. Sarjana pertanian pun sebenarnya bukan sebenarnya faktanya bisa menyandang gelar insinyur, tetapi dia tidak bisa terlibat di dalam praktik kegiatan keteknikan, misalnya bangunan gedung. Tentu tidak bisa, Pak. Nah, di situ perbedaannya sebenarnya. Menarik juga sebenarnya apa disampaikan oleh Pak Arsad tentang bisa tidaknya mahasiswa pada saat lulus sudah menyandang gelar sebagai insinyur. Nah, yang saya coba sharing Pak pemahaman saya tentang itu. Insinyur itu memang tidak ada program profesi insinyur itu hampir tidak ada bedanya dengan apa namanya ya di kedokteran itu ada istilah koas itu. Ya, bisa tidak seperti itu modelnya. Nah, sebenarnya juga begitu Pak. Kalau misalnya di sarjana kedokteran lulus dia menyandang gelar esket, sarjana kedokteran.
Jadi nanti dia bisa menyandang gelar sebagai dokter kalau dia sudah koas. Kalau Iya. nggak salah berapa bulan itu Pak ya? 6 bulan, 4 bulan atau berapa? Saya 2 tahun, 3 tahun justru lebih lama Pak. 2 tahun, Pak. 2 tahun kurang lebih. 2 tahun. Bisa 5 tahun, Pak. Bisa 5 tahh. Jadi Wah, yang kalau saya kos katakan, lebih dari 2 tahun, Pak, di DO dia. jadi itu 2 tahun. orientasinya seperti itu Pak. Iya. Kenapa profesi ada? Artinya keluaran sarjana teknik itu kan istilahnya masih fresh graduate, belum Iya, punya iya, iya. pengalaman apapun, dan program profesi mencoba untuk mewadahi itu. Iya. Seperti itu. Dan terakhir juga kami dipanggil oleh Prodi Arsitektur UMI. Nah, itu sudah berorientasi ke situ juga, Pak. Ada pemagaman di situ, Pak. Iya. Magang. Magang, ya. Iya. Jadi memang ada magang kalau di arsitektur sendiri kalau tidak salah 6 bulan, Pak. Baru bisa. Itu pun sebenarnya belum bisa menyandang gelar arsitek. Kenapa? Ya, seperti tadi itu. Sebenarnya IAI dengan PI itu sebenarnya hampir sama. Bukan hampir sama. Kalau menurut saya sama. Sama sekarang. PI mengeluarkan sertifikat tanda registrasi insinyur. IAI melalui Dewan Arsitek Indonesia mengeluarkan sertifikat tanda registrasi arsitek. Jadi untuk mendapatkan STRA memang harus berjenjang, Pak, harus ikut berbagai macam kegiatan. Ada namanya PKB, ada program keprofesian berkelanjutan yang sifatnya wajib. Nah, itu belum cukup, harus dilengkapi dengan program keprofesian berkelanjutan pilihan. Jadi ada nilai capaian yang harus kita penuhi. Kalau untuk jenjang madya itu kurang lebih 120 Pak harus kita penuhi. Jadi bayangkan itu ya Pak, 120 untuk misalnya kalau kode etik sudah ditetapkan kalau tidak salah nilainya 8, PKB wajib misalnya PKA 1, PKA 2, program keprofesian arsitek 1, program keprofesian arsitek 2, nah, itu sudah memenuhi syarat. Untuk salah satu syarat, bukan syarat seluruhnya, sudah memenuhi syarat untuk bisa mengajukan STRA tingkat madya. Untuk melengkapi 120 itu ya harus mengikuti kegiatan PKB pilihan. Ya tentu saja harus rajin ikut seminar, ikut pelatihan, ikut bintek untuk melengkapi 120 itu, Pak. Jadi hampir sama orientasi dengan PI sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Demikian Pak Arsad. Oke, ya. Makasih Pak, makasih. Siap. Ya, menarik ya, menarik ini. Cuman masalahnya ketika mau yang ada jurusan sipilnya mau langsung dilanjutkan untuk program profesi, tidak semua universitas atau sekolah tinggi yang di Indonesia itu belum di SK-kan untuk melakukan program profesi. Cuman berapa saja. Di Indonesia itu hanya berapa? Baru 5 kalau tidak salah. Kalau tidak salah, iya. Kalau di wilayah Indonesia Timur saja belum ada kalau tidak salah. Apa itu? Kalau yang dikasih wewenang untuk melaksanakan program profesi insinyur. Kalau wilayah Indonesia Timur kayaknya belum ada. Di UMI ada kan, Pak? Enggak. Indonesia bagian tengah baru 2. Baru 2. Oke. UMI Unhas ya. Kalau tengah UMI dan Unhas. Iya. Ya, Unhas. Kalau di Hairun bagian sudah buka kayaknya, Pak. Ya? Hairun sudah buka kayaknya. Ya? Ternate ya? Sudah ada? Oh, sudah ada, iya. Dan satu-satunya yang memiliki akreditasi B ya baru UMI kalau di wilayah tengah. Iya ya. Di grupnya memang Pak Jamal yang kalau Unhas itu Pak akreditasi apa itu? Belum B. Saya belum B, Pak. Waduh. memang ya ini Pak bermasalah ini undang-undang karena definisinya ini kegiatan teknik tuh masa pertanian gimana sih? Keinsinyur itu kegiatan teknik di definisi undang-undang kan jelas.
Bisa masuk. Ya, mereka lebih gampang menyatakan begini Pak, aktivitas keinsinyuran. Ya, aduh. Ya, oke Ya, lah. jadi siapapun yang menyandang gelar insinyur ya bisa berpraktek sebagai insinyur. Iya, oke. Bahkan ini yang lebih menarik lagi Pak, ini lupa saya sampaikan tadi dalam hal perolehan sertifikat kompetensi kerja. Misalnya ahli perencanaan irigasi. Iya. Sarjana pertanian atau sarjana komputer bisa mengajukan diri untuk memperoleh SKK itu sepanjang dia lulus uji kompetensi. Oh, iya. Jadi pertanyaan saya yang pertama, apa gunanya misalnya misalnya seorang sarjana pertanian memegang sertifikat kompetensi kerja ahli perencanaan irigasi misalnya Iya. untuk kegiatan konstruksi. Iya. Nah, karena di dalam persyaratan itu kan pada saat disusun kerangka acuan kerja selalu kan syaratnya itu begini Pak, dibutuhkan S1 teknik sipil ber-SKA ahli perencanaan irigasi. Tidak pernah itu menyatakan bahwa dibutuhkan segala seluruh S1 bidang jurusan apapun itu. Jadi dalam konteks itu memang sudah ada semacam pemagaran itu bahwa ya kau ini yang sarjana pertanian sudah pasti tidak bisa ikut di dalam memenuhi persyaratan itu. Kemudian saya bertanya, terus apa orientasinya misalnya sarjana pertanian yang memiliki, taruhlah misalnya dia lulus uji kompetensi. Taruhlah misalnya dia lulus uji kompetensi, untuk apa sertifikat itu? Ya, jawabannya singkat Pak, ya setidaknya dia bisa menjadi asesor. Aduh. Jadi sekarang lebih terbuka Pak, jadi ya Iya. cuma memang persyaratannya, saya kemarin coba-coba bertanya untuk memperoleh ahli muda perencana irigasi saja, seorang sarjana di luar sarjana teknik harus memiliki pengalaman manmon 12 tahun, Pak. Jadi memang agak sulit dipenuhi. Iya. Seperti itu, Pak. Ya, gimana? Ini kita mau dengar ini suara-suara mahasiswa ini bertanya ini. Adik-adik mahasiswa ada yang mau bertanya? Utamanya ini yang sudah siap-siap ini selesai semester akhir, yang sudah penyusunan skripsi, tugas akhir. Banyak ini yang ikut Pak, mana ada di Wijaya. Banyak Pak, banyak. Ada yang di grup siap sarjana ini ada beberapa orang masuk. Pak Mulyadi mungkin akan rutin ini Pak. Kita adakan kuliah umum seperti ini untuk menambah wawasan adik-adik mahasiswa di STT Baramuli dengan tema atau pembahasan yang berbeda, mungkin minggu depan tentang lingkungan, bulan depan tentang lingkungan, bulan kedepannya lagi tentang transportasi. Itu akan kami program seperti itu Pak. Siap. Ya, dan untuk itu kami minta dukungan dari teman-teman Perkindo yang punya kapabilitas untuk kompeten di materi-materi seperti itu untuk bisa siap. Ada Pak Dr. Bahar itu bisa itu Pak. Ada Pak Pak Dr. Baharudin itu bisa di lingkungan ya Pak? Iya. Lingkungan. Kalau Pak Firdaus saya sudah konfirmasi juga, beliau siap di penataan ruang dan kota ya. Iya. Penataan ruang dan kota, dan yang ada kaitannya dengan kuliah di STT Baramuli itu bagian rekayasa pantai, abrasi apa dan sebagainya. Saya kira beliau juga ahli di situ. Sebenarnya Pak Hamzah, saya justru senang sebenarnya kalau mahasiswa tidak bertanya di webinar ini. Kenapa? Jangan sampai dia bertanya tentang
bagaimana teori lendutan, defleksi apa segala macam. Tentu saya tidak bisa jawab itu, Pak. Jadi bisa dimaklumi mungkin adik-adik tidak bertanya karena jangan sampai mereka mau bertanya secara teknis. Waduh, itu bukan kompetensi saya, Pak. Saya lebih ini, saya mungkin pemahaman saya dengan adik-adik ini dia masih bingung sebenarnya ini. Bingung Ya, wajar dengan lah. materi Wajar. yang disampaikan. Di beberapa universitas juga sebenarnya kita kuliah umum seperti begini ya saya memang harus mempersiapkan diri untuk lebih banyak berbicara Ya. dan tentu saja menjadi karena begini Pak Hamsa, Ya. diskusi antara saya dengan Pak Arsad tentu saja menjadi menjadi edukasi juga bagi adik-adik yang mendengar. Karena memang mereka belum punya gambaran sama sekali tentang bagaimana sih sebenarnya dunia jasa konstruksi. Jadi ada kewajaran lah kalau misalnya adik-adik ini harus bertanya apa. Nah, makanya saya juga sekali lagi saya sampaikan, saya justru senang kalau dia tidak bertanya. Jangan sampai dia bertanya soal bagaimana menghitung pembebanan apa segala macam. Waduh, hancur saya Pak Amsa. Ya, mudah-mudahan ke depan ini karena di teman-teman juga di Perkindo itu memang butuh untuk ajang sosialisasi, ajang untuk menyampaikan materi seperti ini karena dalam hal seperti PI itu pengisian 5 di PI ini cukup tinggi poinnya ya penyampaian materi seperti ini. Sesuai dengan program kerja kita juga Pak Amsa. Ya, betul. Ghost to Campus, jadi kita terbuka. Ya, Ghost to Campus, ya betul. Program dari Perkindo DPD Perkindo Sulsel itu ada program juga berupa Ghost to Campus. Nah, itu tadi untuk mendapatkan SKK. Bisa bertanya, Pak? Ya, Pak. Ada yang mau bertanya nih, Pak? Siapa? Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Muhammad Ali, Pak. Ya, Muhammad Ali, silakan Muhammad Ali. Jaringan. Ya, langsung saja. Ali. Iya, Pak. Jadi terima kasih Pak atas kesempatannya, Pak. Jadi saya ingin bertanya di sini, Pak. Terkhusus dengan mewakililah untuk teman-teman yang nantinya akan selesai di perkuliahan. Kira-kira itu Pak ada tidak sistem kontrak dalam perusahaan, Pak? Artinya ada wadah yang menjamin untuk alumni-alumninya kita ini untuk selesai, Pak, kira-kira. Outsourcing atau apa? Ya, baik. Itu bagaimana, ada tanggapan dari Pak Mas Mulyadi kalau ada seperti itu? Agak susah juga sebenarnya jawab ini Pak Hamsa. Kalau di perusahaan kayak konsultan itu belum pernah ya kita ada. Belum pernah. Nah itulah mungkin karena kadang-kadang kebutuhan kita itu kan istilahnya part time. Jadi ya, part time ya. Ya, jadi kita membutuhkan sarjana teknik itu sewaktu-waktu. Artinya ada kegiatan, kita kemudian meng-hire lulusan-lulusan teknik. Kalau misalnya kita harus berkontrak secara jangka panjang, belum pernah kami lakukan. Itu sih sebenarnya tergantung juga dari kebutuhan badan usaha. Kalau misalnya satu badan usaha mendapatkan proyek yang durasi kontraknya panjang, misalnya 4-5 tahun, ya itu memungkinkan untuk bisa kita realisasikan. Karena memang di dunia jasa konsultansi itu kan lebih fleksibel, Pak. Iya, betul. Ada kegiatan yang durasi kontraknya panjang, 4-5 tahun, ya mungkin dalam konteks itu ya kita bisa berkontrak dengan alumni untuk jangka panjang, untuk jangka waktu selama itu. Nah kalau misalnya ada jaminan soal itu, sampai hari ini kita belum pernah melakukan itu karena ini terkait juga sebenarnya dengan
eh, apa kemampuan atau potensi kita mendapatkan proyek, karena ya seperti yang disampaikan oleh Pak Hamzah tadi, dalam mendapatkan proyek kita badan usaha ini mesti fight betul Pak. Artinya terbuka keran secara luas, misalnya untuk kegiatan di Kabupaten Pindrang melalui pelelangan secara terbuka melalui LPSC, ya itu tidak menutup kemungkinan dan sah-sah saja, boleh-boleh saja diikuti oleh seluruh penyedia jasa konsultan seluruh Indonesia. Jadi semakin kompetitif kita memang, apalagi beberapa aturan tentang pengalaman setempat itu dicabut, paham sah? Ya. Jadi praktis pesaing kita bukan cuma sekedar Sulawesi Selatan atau di wilayah Sulawesi, seluruh Indonesia, karena kemarin itu yang membatasi perusahaan-perusahaan atau badan usaha dari luar karena dipersyaratkan itu poin yang lumayan tinggi itu untuk badan usaha yang punya pengalaman setempat bisa mendapatkan poin yang lebih tinggi, tapi sekarang ini sudah dihilangkan, jadi ya otomatis kita berkompetisi secara terbuka dengan teman-teman penyedia jasa konsultan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kira begitu Pak Hamzah. Ya. Mungkin saya bisa tambahkan untuk Ali, untuk masalah itu setelah lulus, apakah ada intervensi dari seumpama STT untuk penempatan lulusan itu sementara sebenarnya digodok di STT Baramuli, yaitu MOU dengan instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan lulusan-lulusan seperti teknik sipil ya. Itu sementara di STT itu mencari lembaga-lembaga atau instansi-instansi untuk melakukan MOU, termasuk dengan untuk penempatan alumni atau lulusan barunya ya. Nah, mungkin itu Ali, masih ada pertanyaan? Iya, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Oh iya, terima kasih. Ada yang lain? Ada mahasiswa yang lain? Ada? Mungkin begini Pak, ini yang disampaikan Ali tadi. Ya. Ini kan Perkindo ini kan di dalamnya banyak gabung perusahaan-perusahaan Pak, ya. Ya Pak. Ya, setidaknya terkait dengan pertanyaan Ali tadi, mungkin bisa Perkindo ini katakan updating informasi ke kita bahwa ada teman yang butuh ini. Mungkin seperti itu yang dia maksud Pak ya. Oh ya, betul. Iya, betul, Pak. Ya. Jadi lebih membuka ruang menjembatani antara alumni dengan teman-teman yang ada di Perkindo. Karena kan tidak bisa dipungkiri juga Pak, sumber dayanya Perkindo ini kan dari kampus. Salah satunya kita ya, mesti ada komunikasi yang intens lah atau apa. Saya kira seperti itu Pak, lebih ke situ. Yeah. Kalau saya tinggal di Ramu saja. Ya betul, ya. Mungkin akan jadi salah satu klausal dalam MOU ya. itu Pak. Oke. Ya. Cocok ya. Oke. Ya, bagaimana? Adik-adik yang lain masih ada pertanyaan? Kalau masih ada? Kalau memang sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu dosen masih ada yang ingin disampaikan? Sedikit Pak Hamzah dari ya Pak Ketua Jurusan, Pak Jamal. Ya, mohon maaf ini tidak bisa video. Jadi ini sementara jurusan sipil sementara mengikuti proses LSP T1. Jadi nanti kita harapkan semua alumni itu selesai langsung mempunyai SKP atau SKA muda ke namanya Lembaga Sertifikasi Profesional tahap 1. Nanti akan diasesmen sendiri oleh kampus. Ini sementara kami menggodok. Jadi
harapan kita tahun depan itu alumninya kita sudah bisa, bukan tahun akhir tahun inilah, semua alumni sudah bisa selesai langsung punya sertifikat pendamping ijazah, yaitu SKA atau SKT. Itu harapan kita. Jadi sementara dosen-dosen kita ini sementara mengikuti persiapan untuk menjadi asesor. Itu mungkin kita sampaikan. Semoga dimudahkan. Ya, terima kasih tambahan penjelasannya Pak. Terima kasih begitu Pak Hamzah ya. Terima kasih. Ya. Gimana Bapak Ibu dosen yang lain atau adik-adik mahasiswa yang lain masih ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, mungkin saya kasih kesempatan kembali ke Pak Musmulyadi untuk sebagai kata penutup ya, kata penutup untuk. Kalau saya sedikit. Ya Pak. Renaldi, mau bertanya ya? Iya